Dan ketika Yesus menengadah ke langit, dia menunjukkan bahwa inilah rahasia mujizat. Ini doa kami, pakailah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, seumur hidup kami pula dalam rencana-Mu Bapa. Bahwa kami semua masuk dalam rencana Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kami, yang melibatkan begitu banyak orang yang sudah kami kenal, yang sudah kami tahu, atau yang belum kami kenal sama sekali. Pakai kami Tuhan, leluasalah. Kami milik-Mu, Engkau sudah membeli kami dengan darah-Mu. Engkau melakukan apa yang Kau pandang baik dalam diri kami. Sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu selalu. Beri hamba-Mu kemampuan untuk berkata-kata yang dari hati Allah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari-hari ini waktu saya berdoa untuk keluarga Saat Teduh Bersama, setelah sekian tahun saya membimbing Anda, saya merasakan Tuhan suruh saya lebih sering menantang Anda masuk lebih dalam dari sekedar berdiri di pelataran. Hadirat Allah itu misalnya kalau ada level-levelnya, yang paling luar adalah untuk baby rohani, untuk bayi rohani yang menyusu, yang hanya bisa memikirkan keinginan dan kebutuhannya secara pribadi. Tapi seperti Musa yang masuk ke tempat terdalam itu, atau imam besar seperti Harun contohnya, mereka masuk ke hadirat Allah untuk umat Tuhan. Doa terbesar yang bisa kita panjatkan bukanlah bless me. Doa terbesar yang kita bisa naikkan ke hadapan Tuhan adalah use me. Pakailah aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan secara luar biasa. Jangan tanggung Tuhan atau jangan biasa-biasa. Sebab pekerjaan-Mu besar di atas muka bumi dan banyak yang membutuhkan. Makanya saya kasih judul 5 roti dan 2 ikanku dipakai Tuhan. Tuhan tidak menuntut sesuatu yang Dia belum berikan kepadamu. Selalu dimulai dengan sesuatu yang sudah ada di tangan kita. 5 roti dan 2 ikan adalah kiasan. Apa yang terbatas, hal-hal yang gak seberapa. Tapi kalau kita mempersembahkan hidup kita dan berdoa seperti lagu tadi, pakailah hidupku sebagai alat-Mu, seumur hidupku, Tuhan akan memakaimu. Mari kita baca sama-sama Matius pasal 14, cerita yang sangat klasik ini di ayat 13-21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada padaku di sini hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan, kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. 5 roti dan 2 ikanku dipakai Tuhan. Cerita dibuka di ayat 13 dengan sebuah kejadian yang memilukan. The loss of a great servant of God, atau kematian seorang hamba Tuhan. Yohanes Pembaptis namanya. Seorang nabi besar. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ karena sedih hati. Karena Yohanes Pembaptis adalah seorang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Yesus menyingkir juga, selain berkabung, Yesus juga sangat merasakan kehilangan bagi semua orang. Cerita ini dibuka dengan berkurangnya satu lagi seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa di bumi.
Ketika Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Setiap hamba Tuhan yang mati, hamba Tuhan yang murni, ya, yaitu pemimpin-pemimpin rohani yang sungguh-sungguh berguna bagi orang lain. Tidak tentu seorang pendeta, tapi terutama seorang pendeta, kalau ada seorang hamba Tuhan yang meninggal, itu lubang yang di tempat mereka itu susah terisi. Karena itu kita harus hargai setiap pemimpin rohani yang ada di dalam hidup kita. Baik itu di gereja, termasuk extensionnya, kepanjangan tangannya sampai di rumah jikalau ada pemimpin yang baik di rumah kita, orang tua yang takut akan Allah. We must cherish, kita sungguh-sungguh harus apresiasi. Karena pengikut itu banyak, pemimpin itu jarang. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Orang-orang pilihan Tuhan itu bisa dihitung jari. Dan setiap hamba Tuhan atau pemimpin yang jatuh, itu memilukan hati. Karena ketika mereka jatuh dalam dosa atau ketika mereka didiskualifikasi, yang tertawa pertama-tama adalah setan. Iblis seolah-olah berhasil, senjatanya akhirnya makan tuan. Dia seolah-olah seperti iblis itu membuat orang-orang yang dulu adalah alat di tangannya, di tangan Allah. Mereka itu adalah senjata sorga, seperti bumerang dan akhirnya kena mereka. Kalau kita melihat orang lain dihukum oleh Tuhan, didisiplin misalnya, kita jangan juga turut bersukaria. Kita doakan, lakukan bagian kita, tapi jangan pernah bersuka cita atas kejatuhan orang. Karena tempat itu otomatis harus diisi orang lain. Dan tidak terkecuali, kita yang seringkali mentertawakan kemalangan orang lain, kita biasanya juga tidak bersedia melakukan yang mereka lakukan. Pengorbanan yang dilakukan oleh para pemimpin tersebut sebelum mereka jatuh, sebelum mereka gagal. Atau pelayanan yang dijalankan. Kan mesti ada hal-hal baik yang sudah dilakukan. Itu kita nggak mau lakukan. Jadi akhirnya ada satu tempat yang sangat hampa. Ruang hampa itu adalah kebutuhan dunia yang tidak terisi hingga sekarang. Sadari cara pandangnya harus begini. Kita tidak boleh setuju dengan orang yang jatuh. Tapi kita harus selalu bertanya dalam segala keadaan dan situasi, apa peranku dari Kristus dalam hal ini? Apa bagian yang harus kumainkan dan jalankan? Sehingga terjadi kemajuan bagi kerajaan Tuhan. Selalu memposisikan diri sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari problema. Selalu melihat diri sebagai salah satu puzzle atau salah satu daripada solusi berikutnya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Coba lihat ayat 13b. Tetapi orang banyak mendengarnya, dengar Yesus ada di sana. Dan mengikuti Yesus, mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Kita tadi baca di ayat terakhir bahwa yang dikasih makan pada akhirnya adalah 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Notabene, wanita selalu banyak, lebih banyak daripada pria. Jadi kalau laki-lakinya aja 5.000, coba bayangkan perempuannya ada berapa? Belum lagi anak-anak selalu banyak daripada papa mamanya. Jadi ini dengan mudah sekali di zaman itu loh ya. Belum zaman sekarang bumi itu populasinya miliar. Zaman itu yang kumpul saat itu berdesak-desakan minta makan dan mau dengar pengajaran. Itu jumlahnya tidak kurang dari 20.000. Itu logika saja. Sudah pasti lewat angka itu. Dari ayat 13 saya temukan, Yohanes Pembaptis mati, dia nggak jatuh, dia nggak berdosa, dia meninggal dunia, dimartir lebih tepatnya. Tempat ini segera nanti setelah itu Yesus akan mengisinya. Memangnya Yohanes Pembaptis kan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Coba lihat ya, ketika Yohanes mati, tiada lagi, orang-orang banyak tetap butuh makan rohani. Dengan perginya Nabi itu tidak kurang-kurang orang-orang yang antri di pintu gerbang sorga.
Mereka kira mereka lapar secara jasmani, perut mereka butuh diisi, padahal sesungguhnya yang butuh diisi adalah hati. Mujizat ini bukan tentang roti, mujizat ini tentang pengajaran Tuhan, tentang firman. Sekalipun sudah begitu dipakai Tuhan, Yohanes Pembaptis sudah mempersiapkan jalan, membaptis berapa banyak orang. Ahli teologi tidak bisa menemukan tepatnya berapa orang yang dibaptis di Sungai Yordan. Tapi segala kalangan orang itu, dari di bidang politik, sampai tentara, sampai pemungut cukai, sampai pokoknya rakyat biasa dari luar kota, luar pulau, bahkan mungkin dari luar negeri. Orang-orang pada berbondong-bondong datang ketika Yohanes berseru, siapkan jalan untuk Tuhan. Setiap gunung harus diratakan. Sekalipun Yohanes sudah maksimal pun, tetap tidak bisa memuaskan haus dan laparnya dunia. Kebutuhan itu selalu lebih besar daripada supply-nya. Demand always exceeds the supply in the kingdom of God. Di dalam kerajaan Allah, tuntutan itu, kebutuhan itu selalu lebih besar, jauh lebih besar daripada persediaan. Makanya itu Yesus berkata, berdoalah kepada Allah yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerjaannya. Karena tuaian sudah matang, tapi pekerjaannya sedikit. Sedikit itu karena sedikit yang mau juga bisa. Semua bisa tapi yang bersedia cuma 1, 2, 3. Atau banyak rame-rame tapi mereka tidak equip atau tidak punya tools-nya. Mereka tidak tahu bagaimana caranya. Manusia sih tidak kurang-kurang di atas muka bumi. Tetapi yang hatinya terbeban buat sesama itu bisa dihitung dengan jari. Ladang sudah menguning, tapi penuainya nggak ada. Orang-orang banyak masih terus mendengar, mengikuti dia dengan bahkan ambil jalan darat loh dari kota mereka. Itu mereka boleh dikatakan keluar kota, zaman belum ada transportasi. Mereka jalan kaki, mereka nggak naik perahu. Perahu mungkin mahal, perlu biaya. Mereka jalan itu keliling danau yang luas itu, Danau Galilea. Untuk pergi ke sana, untuk mendengarkan Yesus. Pergi ke bukit lagi, naik lagi menanjak. Ini orang-orang belan-belanin, kita semua tahu ceritanya nanti sampai agak sore mereka nggak makan. Yesus takutnya nanti mereka kalau pingsan, Yesus itu pedulikan. Jadi Yesus nanti memecah-mecahkan roti gara-gara itu, gara-gara Yesus tidak mau satu pun jatuh sakit. Ini orang-orang semuanya begitu hausnya, bahkan tidak memperhitungkan nanti makan apa, nanti siang, nanti pulangnya gimana. Mereka berbondong-bondong datang, mereka nggak tahu nanti akan ada mujizat roti, mereka mau dengarkan pengajaran. Mereka mau dengerin firman. Apalagi sekarang ada nabi yang mati. Mereka cari siapa lagi yang bisa ngasih aku firman. The world is still hungry, you see. Dunia ini masih lapar dan haus dan lapar. Mau tahu nggak dunia ini menunggu siapa? Dunia menunggu Anda dan saya. Dunia ini masih lapar. Bukan hanya kota, negara, benua, jiwa. Di seluruh dunia. Ayat 14, ketika Yesus mendarat. Yesus baru mendarat ya. Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Ini namanya haus dan lapar rohani. The preacher, pengkhotbahnya baru tiba. Tempatnya udah penuh. Udah sampai ke extension overflow. Udah sampai ke ruang tambahan. Tapi ini outdoor sih, ini di luar. Ia melihat orang banyak besar jumlahnya sudah menunggu sang pengkhotbah datang. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bukan hanya mereka ingin mendengar firman, ingin mengenal jalan Tuhan, tapi mereka juga punya kebutuhan. Bukan hanya mengisi perut, banyak yang sakit. Tuhan itu masih loh menyembuhkan yang sakit hingga hari ini. Tidak sedikit dari keluarga Saat Teduh Bersama atau orang ke gereja, itu mereka datang untuk berdoa. Tolong jangan dihalangi. Jangan ada yang berkata, jangan motivasi, jangan minta-minta sama Tuhan. Orang sakit kalau nggak datang cari tabib, cari siapa? Mereka berhak cari Tuhan dalam sakit penyakit mereka. Mereka berhak pula mengharapkan kesembuhan. Jangan kita itu melarang mereka datang. Jangan larang anak kecil datang pada Tuhan. Tuhan mau memberkati mereka. Jangan larang orang sakit datang pada Tuhan. Tuhan mau menyembuhkan. Hanya, kalau mereka mau datang ke Tuhan kan perlu alamat karena Tuhan tidak terlihat. Mereka harus datang kepada siapa? Kepada orang Kristen lah. Kepada anak-anak Tuhan lah. Harus datang ke gereja atau datang ke kita. Kita bisa menjadi rumah Tuhan yang berjalan. Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya.
Saya jadi ingat Yohanes 3 ayat 16, ayat favorit nih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, ia memberikan anaknya, ia mengutus anaknya ke dunia. Supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu Yesus berkata di Yohanes 15, dia berkata, kamu akan berbuah, orang akan lihat kamu muridku. Lalu Tuhan juga berkata, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari itu. Jadi boleh nggak sekarang saya pakai ayat-ayat ini, saya gabung jadi satu, keluar kalimat begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, orang banyak yang besar jumlahnya itu masih membutuhkan kesembuhan, terutama keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia sudah mengutus anaknya. Sekarang giliran Anda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, ia mengutus Anda. For God so loved the world, He raised you. Karena Tuhan begitu besar kasihnya akan dunia, dia membangkitkan Anda dan saya. Saya hari ini diurapi bukan karena saya itu favorit Tuhan, bukan. Saya diurapi supaya saya jadi alatnya. Saat teduh bersama itu bukan tentang kami, tentang Anda. Lalu sekarang pertanyaannya, Anda tentang siapa? Anda hidup untuk apa? Kalau saya hidup untuk Anda, karena Yesus hidup untuk aku, bukankah sepatutnya sekarang, follow me as I follow Christ, ikutlah aku, kata Paulus, seperti aku mengikut Kristus. Bukannya sepatutnya sekarang, Anda mesti hidup untuk sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar mengejar suksesmu secara pribadi. Ia melihat orang banyak besar jumlahnya, tergerak hatinya, dan mereka lagi sakit. Yang Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Saya percaya kalau Anda dan saya beriman, bergantung pada urapan, kita membuka diri kita. Untuk apa Tuhan membaptis kita dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh? Itu kan baptisan kuasa untuk pelayanan, untuk berdoa syafaat. Saya yakin kalau Anda praktekkan iman, lihat orang sakit di sekeliling Anda, asal bukan untuk memeras mereka atau memanfaatkan. Kalau Anda tulus, saya tulus, itu yang senang adalah Yesus. Kalau kita datengin orang itu, boleh nggak I pray for you? Mungkin kalau khotbah di atas panggung gitu mungkin masih grogi. Nggak tentu semua orang terpanggil begitu. Tapi kalau kita doakan orang yang ada, kita kan bisa menjadi saluran Tuhan, kepanjangan tangan. Tangan Tuhan, tangan gereja kita. Boleh saya doakan untuk Anda. Anda doa, jangan kaget ya. Kalau Anda tulus dan beriman, orang itu akan sembuh. Dan yang menyembuhkan bukan Anda. Doa kita itu hanyalah alat saja. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia membangkitkan you and me. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, ayat 15, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Karena Yesus ngajar terus. Bukan hanya 1 jam, seperti saat teduh bersama, lebih dari itu. Lalu setelah itu, murid-muridnya ngomong begini sama Yesus. Menurut saya kalimat ini sangat masuk akal sih. Mereka tidak jahat kok. Sangat logis, sangat lumrah. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Jangan lupa, minimal 20.000. Mereka nggak punya budget ke situ. 20.000 satu orang makan satu roti nggak kenyang. Kali puluhan ribu, itu berapa? Berapa duit? Jadi mereka kasih saran yang sangat praktis. Tuhan Yesus, guru, suruh orang banyak itu pergi. Karena kalau Tuhan tidak suruh ya mereka nggak pergi. Tuhan yang harus bubarkan crowd ini. Suruh orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Murid-muridnya berkata dalam bahasa Inggris, let them go, let these people go. Tuhan berkata, no. Ini yang mengejutkan dari Tuhan. Nah disinilah cikal bakal urapan. Cikal bakal mujizat, kuasa ketika kita mulai merasakan sebuah kebutuhan, lalu kita bergantung pada Tuhan. Tapi Yesus berkata kepada mereka ayat 16, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Saya bisa rasakan tiba-tiba 12 murid ini copot jantungnya. Khususnya Yudas. Yudas yang merupakan bendahara. Tuhan berkata, no. Jangan suruh mereka pergi. Kamu yang adopsi. You adopt their need. Kamu harus mengadopsi kebutuhan mereka. Kamu harus mengadopsi mereka. Dan kalau kamu percaya, aku akan memakaimu. Kira-kira begitulah yang ada di detak jantung Tuhan tentunya. Adopt their needs and I will use you. Kamu adopsi, bukan adopsi anak saja. Ini bicara tentang adopsi beban ilahi. Kamu adopsi visi gerejani. Adopsi
kerajaan, visi kerajaan Allah. Kamu adopsi itu, aku pakai kamu. Jawab mereka, jawaban yang sangat manusiawi. Ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Garis bawahi kata hanya. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah apapun yang ada di tanganku untuk kemuliaan-Mu. Semua selalu dimulai dengan kata hanya. Hanya perbedaannya bagi mereka hanya di sini limitasi atau keterbatasan. Kalau tadi lagu yang kita nyanyikan, hanya di situ adalah penyerahan diri. Itu yang Tuhan suka. Jangan membatasi Tuhan. Tuhan selalu bekerja lewat hanya. Tuhan selalu mulai dengan hanya. Tuhan selalu mulai dengan hanya yang ada di tanganmu itu. Tuhan bisa pakai 5.000 roti yang ada di tangan seseorang karena talentanya banyak, atau Tuhan bisa pakai 5 roti yang di tangan orang lain itu. 5 roti 2 ikanku bisa dipakai oleh Tuhan. God always begins with our hanya. Campur-campur. Tuhan selalu mulai dengan hanya kita. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Nah, ini hanya yang lain. Ini yang tadi, hanya ini Tuhan. Waktu kita persembahkan, Tuhan akan memakainya. Jangan berkata, nggak bisa Tuhan karena itu nggak masuk akal buat Tuhan. Ada hal-hal yang nggak masuk akal kita. Kalau Tuhan bicara itu selalu kok nggak masuk akal. Tahukah Anda? Anda nggak sendirian. Waktu kita utarakan alasan-alasan kita kepada Tuhan, kenapa Tuhan belum bisa pakai kita, itu nggak masuk akalnya Tuhan. Tuhan bilang, nggak masuk akal. Kenapa? Karena bagi aku tidak ada yang tidak masuk akal. Kamu ngomong gitu tuh nggak masuk akal buat aku. Ini ada 2 currency, 2 nilai tukar yang berbeda. Ini ada 2 bahasa yang berbeda. Mereka ngomong bahasa manusia, Tuhan bicara sama mereka bahasa Tuhan. Siapa harus menurut siapa? Ayo. Bukankah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Mujizat berhenti ketika kita paksa Tuhan untuk setuju dengan pikiranku. Mujizat dimulai ketika kita mulai berserah penuh dan setuju dengan pikirannya. Mau yang mana? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga, atau kita paksa sorga seperti di bumi saja? Hanya yang mana? Satu adalah hanya 5 roti. Yang satu, hanya ini yang kubawa kepadamu, pakailah Tuhan. Dan Tuhan sanggup memakainya. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit. Itu dia imannya ke atas. Dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Fokus kita adalah kepada kebutuhan, tapi iman kita adalah kepada Tuhan. Mereka kan membagi-bagikannya kepada orang banyak ya. Itu kan horizontal, kiri kanan. Tapi sebelum roti itu dipecahkan, tak berhenti dan tak habis-habis di tangan, Yesus menengadah ke langit, menunjukkan bahwa sumbernya itu dari atas. Makanya di Kolose dikatakan di surat Paulus, pikirkanlah perkara di atas di mana Kristus ada. Jangan perkara-perkara di bumi. Imanmu tidak boleh duniawi. Dan tidak boleh berdasarkan keterbatasan manusia. Iman tidak boleh disesuaikan dengan kemampuan kita. Iman kita tidak boleh size-nya sesuai dengan size kita. Iman kita itu harus cocokkan dengan size-nya Tuhan. Dan ketika Yesus menengadah ke langit, dia menunjukkan bahwa inilah rahasia mujizat. When you live for the highest vision. Waktu kita itu hidup untuk yang namanya heavenly vision. Visi yang sorgawi. Bolak-balik nanti waktu Yesus membangkitkan Lazarus yang mati itu, setelah 4 hari, udah dibungkus kafan, udah bau. Yesus menengadah ke langit dan berkata, aku lakukan ini, ya Tuhan, supaya mereka percaya bahwa Engkau mengutus aku ya Bapa. Dia menengadah ke langit. Sumbernya di sana. Tahukah
Di atas ada perbendaharaan tak terbatas kalau kita hidup di bawah ini untuk perkara-perkara sorga. Tapi kalau kita tidak hidup bagi perkara-perkara lebih tinggi, ya usaha sendiri sana, jatuh bangun sendiri. Tuhan tidak perlu sertai. Kenapa? Karena layaknya manusia yang mengandalkan kekuatannya, bahkan mengandalkan hikmatnya. Percayalah, keluarga Saat Teduh, ujungnya kejar sukses sendiri ya. Kalau itu ujung talinya, saya tidak berkata bahwa kita boleh asal-asalan dalam dunia kerja. Baik itu pendeta, pengusaha, ibu rumah tangga, mahasiswa, karyawan, profesional, apapun bidangmu, itu panggilanmu. Lakukan sebaik-baiknya. Tapi motivasimu tidak boleh untuk kejar sukses. Tapi untuk dipakai Tuhan. Ujung-ujung daripada kejar sukses, apalagi sekedar sukses materi, percayalah, ujung talinya itu hampa kosong gigi jari. Beneran. Kekosongan, sia-sia, segala sesuatu sia-sia. Kata orang terkaya sejagat raya, Salomo namanya. Semuanya kesia-siaan. Jangan. Yesus menengadah ke langit menunjukkan he was living for the things above. Dia hidup bagi perkara-perkara yang lebih tinggi. Bapakku mengutus aku. Makananku, kau mau tahu, kata Yesus pada murid-muridnya suatu hari ketika dia visit Samaria, ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Apapun bidangmu, Tuhan yang memilihmu. Apapun bidang yang kau gelutin, apapun bidang usaha atau pekerjaan Anda, maksud Tuhan bagi kita semua adalah sama. Kita ini berada dalam sebuah kerajaan, bukan dalam sebuah agama. Dan kerajaan sorga itu sedang menuju sesuatu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, ayat 20. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. 12 bakul, sebab yang melayani bersama dengan Yesus ada 12 muridnya. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa, mereka nggak dapat satu orang satu roti, tapi satu orang satu bakul penuh. Bawa pulang ke desanya, bawa pulang ke kampung halamannya. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ternyata di ayat 20 kita diajari bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan berkat-berkat kita. Nggak usah diminta, nggak usah dikejar. Kita lakukan aja pekerjaan kita sebaik-baiknya. Dengan kesadaran penuh, ku beri yang terbaik bagi Tuhanku. Dengan tujuan dan motivasi di hati demi mengejar kerajaan Allah. Tuhan tuh nggak mungkin berutang budi sama siapa-siapa. God is not indebted to anyone. Dia tidak lupakan berkat-berkat kita. Nggak mungkinlah Tuhan tuh nggak menyisakan tips untuk setiap orang meskipun tak usah diminta. Tuhan pasti pedulikan. Si Petrus pulang nanti kasih mertuanya, di rumahnya kan tinggal mertuanya. Yang disembuhkan Yesus itu waktu dia sakit panas. Nanti dikasih makan apa? Ini anaknya, menantunya aku pinjam sampai malam-malam. Nanti mereka pulang itu, siapa dia? Pekerja sukarela. Masa aku tega? Ini satu bakul penuh. Kamu bawa bagi-bagi, kasih istri, kasih mamanya. Kasih anak-anak di kampung halaman. 12 bakul bukan cuma bakul. 12 bakul penuh. Tuhan penuhkan. Dikasih ke Yakobus juga, Yohanes, anak-anak Zebedius. Kamu kasih ke papamu ya. Ini papa sukanya roti kismis. Ini mungkin gak tahu roti apa. Kasih lagi, Yudas pun dapat. Thomas, silahkan bawa pulang. Si anak yang mempersembahkan lunchnya itu, dia nggak usah dibungkusin. Dia udah bungkus sendiri, namanya anak kecil. Pasti bajunya semua itu sudah. Makanya roti nggak berhenti-berhenti. Nggak selesai-selesai. Yang ikut makan 5.000 laki-laki, belum lagi anak-anak. Semuanya kenyang-kenyang, perut bundar. Anak ini perutnya bundar bukan karena bundar perutnya. Tapi bajunya dipakai untuk bisa ngantongin. Itu roti-rotinya. Itu nggak usah dikasih 12 bakul penuh. Tuhan nggak berutang sama anak kecil. Dia kasih lunch, masak makanan siangnya. Tuhan melalui anak ini dibawain pulang makan malam untuk sekeluarganya. Masa Tuhan pernah lupa? Carilah dulu kerajaan sorga. Dan Tuhan akan tambahkan segala perkara. 3 hal tentang pemakaian Tuhan yang saya ingin Anda ingat. Dan rangkumannya sebagai berikut.
ini adalah instruksi yang saya dapatkan dari Tuhan, saya teruskan kepada keluarga Saat Teduh Bersama yang mau bertumbuh, yang nggak mau jadi kanak-kanak rohani selama-lamanya. Satu, adopsilah di hati kita visi kerajaan sorga melalui gerejanya. Jangan main gereja-gerejaan ya, kalau Anda bergabung dengan satu gereja, Anda sungguh-sungguh tertanam dalam visinya. Yang pertama dicari ketika masuk ke pintu gereja adalah visinya. Adopsilah di hati kita visi kerajaan sorga melalui gerejanya. Ya. Dua, mintalah Tuhan untuk memakai hidup kita secara luar biasa. Jangan jual mahal sama Tuhan. Dipakai biasa dengan luar biasa, sama kok endingnya. Sama-sama mati. Atau bertemu Tuhan di awan-awan, lebih baik lagi. Minta Tuhan pakai secara luar biasa. Toh kita tidak dapat kemuliaan, dipakai biasa-biasa, luar biasa. Toh kemuliaannya Tuhan. Kenapa kita tidak memberi kemuliaan lebih besar buat Tuhan? Minta Tuhan pakai hidup Anda secara luar biasa. Ingat, doa yang paling ditakuti setan adalah bukan bless me, tapi use me. Use me mightily. Bukan berkati aku, tapi pakailah aku secara luar biasa ya Tuhan. 3, percayalah Tuhan tidak akan melupakan berkat-berkat kita. Udahlah, GR aja dulu, gede rasa. Gak mungkin lah Tuhan akan lupakan jodohku nanti, kalau yang belum punya. Gak mungkin lah Tuhan lupakan kantorku. Gak mungkin lah Tuhan akan lupakan keluargaku kalau Anda seorang hamba Tuhan, pendeta, melayani keluarga Allah, anak-anak Tuhan. Gak mungkin Tuhan terlantarkan anakmu, asal Anda penuh kasih loh ya sama mereka. Anda tidak buat mereka jadi kecewa sama Tuhan gara-gara Anda. Gak mungkin, mereka pasti akan berbalik melayani Tuhan bersama denganmu. Tuhan itu tidak akan melupakan berkat setiap kita. Apapun yang kau berikan pada Tuhan, Tuhan akan kembalikan semuanya. Tidak usah diiming-iming, tidak usah diiman-iman. Itu sudah karakter ilahi, tidak usah Tuhan diajari. 3 hal ini, catat baik-baik di hati. Saya berdoa supaya Anda benar-benar bertumbuh dalam kasih karunia ini. Angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan lebih dari itu, terimalah mandat untuk jadi berkat mulai hari ini. Dimuridkan sungguh-sungguh menjadi seperti Kristus. Bukan hanya berhasil dalam hidup. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.